Peristiwa ini merupakan kisah nyata yang terjadi di salah satu rumah sakit di kota Semarang. Untuk nama dan tempat sengaja kami samarkan. Namaku Dimas, mahasiswa koas kedokteran yang dulu sempat ditempatkan di rumah sakit. Rumah sakit ini bukan rumah sakit umum, melainkan rumah sakit pendidikan yang berdiri sejak zaman Belanda. Beberapa bagiannya sudah direnovasi, tapi lantai 3 masih dibiarkan seperti dulu, lampu kuning tua, lantai keramik retak, dan aroma obat yang menusuk. Teman-temanku sering bilang, jangan shift malam di lantai 3. Awalnya, aku pikir itu cuma lelucon anak baru. Tapi malam itu, saat aku menggantikan teman jaga, aku mendapat giliran di lantai yang sama. Saat masuk lift, lampunya sempat padam 1 detik, lalu menyala lagi. Angka lantai berjalan naik. 1, 2, 3, lalu berhenti. Tapi pintu lift tidak langsung terbuka. Suara lift berderit seolah terbebani. Ketika akhirnya pintu terbuka, lampu di koridor lantai 3 berkedip seperti menolak kehadiranku. Satu perawat yang berjaga hanya berkata pelan, "Kalau kamu dengar suara troli lewat sendiri, jangan langsung lihat." Aku tertawa saat itu, tapi aku belum tahu aku akan dengar bukan hanya suara troli. Aku akan lihat apa yang seharusnya tidak kulihat. Lantai 3 rumah sakit K terbagi menjadi 2 lorong. Lorong 2 ke ruang rawat anak dan lorong 1 yang katanya sudah tidak digunakan. Tapi malam itu, ketika aku hendak menaruh berkas ke nurse station, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Lampu lorong 1 menyala, padahal selama 2 minggu aku bertugas di rumah sakit K. Lorong itu selalu gelap, pintunya pun tertutup dan digembok. Tapi malam itu, pintu terbuka setengah. Lampunya menyala redup, dan entah kenapa udara dari arah lorong itu dingin sekali. Padahal tidak ada AC di lantai 3. Aku mencoba bertanya ke suster senior, tapi ia hanya diam, lalu menoleh perlahan ke arah lorong dan berkata, "Kalau kamu masuk, jangan ikut suara." Aku belum paham maksudnya. Yang lebih aneh lagi, monitor pasien yang ada di lorong lain tiba-tiba berbunyi alarm tanpa sebab. Padahal pasien sedang stabil. Beberapa alat listrik juga sempat mati, lalu hidup lagi, hanya di lantai ini. Entah kenapa, suasana terasa seperti sedang diawasi, bukan oleh CCTV, tapi oleh sesuatu yang berdiri di balik lorong itu. Sekitar jam 2:15 dini hari, lorong 1 tetap menyala. Aku mulai penasaran. Kudekati perlahan sampai berdiri tepat di mulut lorong. Di ujung lorong, kulihat sosok hitam berdiri, tidak bergerak, tidak bersuara. Ia hanya berdiri menghadapku, jaraknya kira-kira 15 meter. Tidak bisa kulihat wajahnya, tapi tubuhnya seperti menyatu dengan dinding, seperti tidak memiliki dimensi. Aku berpikir itu hanya permainan cahaya, tapi ketika aku melangkah mundur, sosok itu seperti maju 1 langkah.
Aku berlari ke ruang jaga, mencoba mengabaikannya. Tapi pikiranku sudah tidak tenang. Setiap kali aku mengalihkan pandangan, aku merasa sosok itu terus mendekat. Aku beranikan diri memeriksa kembali. Kali ini lorong sudah gelap, tapi lampu di atas kepala bergetar dan suara napas berat terdengar dari balik lorong. Bukan suara manusia, lebih dalam, lebih rendah, seperti seseorang atau sesuatu sedang menahan diri agar tidak bergerak. Jam 02.44 pagi, telepon di nurse station berdering. Kuperiksa layar tidak tertera nomor. Ketika kuangkat, suara perempuan berbicara pelan. "Dok, anak di ruangan 13 muntah darah." Aku langsung berdiri. Tapi tidak ada ruang 13 di lantai ini. Sebelum aku bisa bertanya, suara dari telepon berubah. Seperti suara air mendidih. Lalu disusul suara anak kecil menangis. Aku letakkan telepon, dan saat aku menoleh ke arah lorong 1, kulihat pintunya terbuka penuh. Lampunya menyala, dan ada troli rumah sakit berjalan sendiri dari dalam lorong. Rodanya berderit pelan, bergoyang, seperti didorong tangan tak terlihat. Lalu troli itu berhenti, tepat di depanku. Di atasnya hanya ada satu barang. Topi bayi kecil berlumuran darah kering. Aku laporkan kejadian itu ke Satpam. Tapi saat kami kembali, troli itu sudah hilang. Satpam pun terlihat ketakutan dan hanya berkata, "Lorong 1. Harusnya digembok." Setelah itu, suasana di lantai 3 terasa menekan. Bahkan suara ventilasi terdengar lebih pelan. Seolah seluruh udara berhenti mengalir. Aku mulai dengar suara tangisan bayi dari balik dinding lorong 1. Sangat pelan. Seolah berasal dari tempat jauh. Bukan sekali, tapi berulang. Selalu dengan nada yang sama. Aku mencoba menelusuri asal suara. Tapi saat aku mendekati ujung lorong, lampu padam tiba-tiba. Dan di kegelapan itu, aku dengar suara napas. Bukan tangisan, tapi suara orang dewasa menahan napas seperti sedang berdiri di belakangku. Keesokan paginya, aku bertanya pada kepala ruang IGD tentang lorong 1. Ia hanya berkata pendek, "Dulu itu ruang bersalin zaman dulu. Sudah ditutup sejak 1990-an. Sore harinya, aku duduk di kantin dan iseng bertanya ke petugas kebersihan tua bernama Pak Tarmo. Dia menatapku lama, lalu bicara pelan. "Kamu jaga di lantai 3 ya semalam. Lihat sesuatu kah?" Aku hanya diam. Dia melanjutkan, "Dulu pernah ada dokter kandungan meninggal di ruangan paling ujung. Waktu itu listrik mati total pas operasi. Dokter itu maksa terusin operasi dengan lilin. Pas anaknya lahir, langsung meninggal. Ibunya juga, tapi katanya dia masih jaga. Soalnya dia nggak terima." Aku tertawa kecil, tapi dalam hati bayangan troli semalam kembali muncul. Jangan-jangan memang dia yang masih bertugas. Jam 1 pagi,
Aku patroli kembali. Ruang perawatan anak sunyi, tapi saat melewati kaca kecil di ruang bayi, aku melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Salah satu inkubator menyala, padahal tidak digunakan. Di dalamnya ada bentuk tubuh mungil, bayi, tapi tubuh itu tidak bergerak. Hanya napasnya terlihat seperti embun di kaca. Aku masuk perlahan ke ruang itu. Tapi saat membuka penutup inkubator, isinya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di dinding, embun dari napas tadi membentuk tulisan. Dia belum sempat diselamatkan. Aku minta bantuan satpam untuk membuka rekaman CCTV malam sebelumnya. Ia ragu, tapi akhirnya mau. Kami melihat tayangan dari jam 2:30. Lorong 1 terekam dengan jelas. Selama 3 menit, lorong kosong. Lalu, ada sosok putih berjalan melewati kamera seperti melayang. Bajunya seperti APD, kedokteran zaman dulu. Tapi wajahnya tertutup masker bedah tua yang sudah kekuningan. Ia tidak menoleh ke kamera, tapi ketika sosok itu melewati layar, CCTV freeze 6 detik. Saat nyala kembali, sosok itu sudah berdiri sangat dekat, menatap lurus ke arah kamera dengan matanya menghitam. Jam 02:12 dini hari berikutnya, seluruh lantai 3 padam, hanya lantai ini. Senter HP mati, emergency light juga tidak nyala. Aku menyusuri lorong dengan cahaya sisa dari luar jendela. Tapi dari arah ujung lorong 1 muncul cahaya bukan dari lampu, tapi seperti nyala lilin. Ada 5 cahaya kecil berjalan mendekat. Perlahan, aku sembunyi di balik meja perawat. Cahaya lilin mendekat dan kulihat mereka 5 sosok memakai jas dokter tua. Wajahnya tidak jelas, hanya mata hitam mengarah ke tempatku bersembunyi. Salah satunya berkata, "Pasien belum selesai, Dok. Jangan tinggalin." Aku lapor ke atasan, tapi mereka bilang CCTV rusak, listrik oke-oke saja. Mungkin kamu kecapekan. Aku berniat menyelidiki. Ku ambil peta lama rumah sakit. Saat kubuka denah bangunan 1984, aku membeku. Di peta itu, lorong 1 tidak ada. Lantai 3 hanya punya 1 lorong ke ruang anak. Tidak pernah ada ruang bersalin. Tapi aku pernah berdiri di depan lorong 1. Aku lihat isinya. Aku dengar suaranya. Bahkan, aku tahu seseorang masih ada di dalam sana. Kalau begitu, lorong itu dibangun untuk siapa? Atau lebih tepatnya, oleh siapa? Malam itu, aku kembali mendapat shift di lantai ketiga. Perasaanku sudah tidak tenang sejak naik lift. Tapi aku diam, pura-pura tenang. Saat menaruh catatan pasien di nurse station, kulihat sekelebat bayangan di ujung lorong 1. Aku refleks menoleh. Di sana berdiri seorang anak kecil,
Umurnya sekitar 5 tahun, rambut pendek, wajahnya pucat, tapi yang paling menonjol, pita merah besar di rambutnya. Ia hanya berdiri diam, lalu melambai pelan ke arahku. Tidak ada suara, tidak ada napas. Hanya lambaian perlahan, seperti memanggilku untuk masuk. Saat aku melangkah mendekat, anak itu berlari ke dalam lorong dan menghilang ke balik pintu ruangan yang seharusnya sudah terkunci. Keesokan harinya aku coba cek ruangan tempat anak itu menghilang. Tapi saat kususuri lorong siang hari, tidak ada pintu di ujung. Dindingnya polos, seperti tidak pernah ada ruang di sana. Padahal malam kemarin aku melihat jelas anak itu masuk ke sebuah ruangan. Aku mengajak petugas bangunan yang sedang renovasi. Kutunjuk bagian tembok itu. Dia menatap lama, lalu berkata, "Dulu itu bekas ruang bersalin paling ujung. Tapi sekarang ditutup tembok, biar nggak ada yang lihat." "Lihat apa?" tanyaku. Dia tidak menjawab. Jam 3 pagi, saat hampir selesai shift, aku melihat seorang suster berdiri di ujung lorong. Dia membelakangiku, rambutnya diikat, posturnya kecil, tapi seragamnya bukan seperti perawat sekarang. Aku kira itu suster jaga. Aku panggil, "Mbak, cari siapa?" Dia tidak menoleh, lalu berjalan ke arahku perlahan. Aku menunggu sampai jarak 3 meter. Dan saat cahaya mengenai tubuhnya aku, baru sadar dia tidak punya bayangan. Kakinya tidak menyentuh lantai. Matanya kosong dan mulutnya bergerak pelan tanpa suara. Aku lari ke tangga darurat. Aku temukan satu laci tua di ruang arsip, berdebu, penuh dokumen kuno. Salah satunya pasien 41, Ibu DS, komplikasi pasca melahirkan, meninggal 1987. Di bawahnya ada tulisan tangan. Bayi lahir dalam kondisi kritis, lalu meninggal. Dokter tidak berhenti operasi, meski sudah gelap. Lilin terakhir padam jam 2:36, jam yang sama saat kejadian aneh terjadi selama ini. Semua peristiwa malam-malam itu mengarah ke satu malam yang sama. Malam operasi itu gagal. Aku tak bisa tidur malam itu. Di kamar kos, aku mendengar bisikan suara perempuan. "Kenapa kamu buka pintunya?" Dia belum bisa keluar. Aku menutup telinga, tapi bisikan tetap terdengar, bahkan semakin dekat, seperti dari dalam kepala sendiri. Ketika aku berkaca, bayangan di cermin tidak sama dengan posisiku. Aku duduk, tapi bayanganku di cermin berdiri. Dan di belakangnya ada siluet seorang dokter dengan jas panjang, hanya berdiri, menatapku. Malam terakhirku bertugas. Aku memberanikan diri menelusuri lorong 1. Saat semuanya lengah, aku bawa senter dan salib kecil dari ibu. Lorong itu lebih panjang dari biasanya. Ujungnya gelap dan menyempit. Lantai menjadi lembab dan
ada pintu besi kecil di sisi kiri, seperti pintu ruang bawah tanah. Saat kubuka, bau amis langsung menyergap. Tangga sempit menurun ke ruangan gelap. Langkah kakiku terasa berat dan di bawah aku melihat ranjang operasi tua. Bekas darah menempel di lantai dan di atas ranjang itu ada APD tua tergantung. Di dinding tertulis, dia belum selesai bekerja. Saat aku hendak naik kembali, pintu besi di atas menutup sendiri. Aku terjebak. Lampu senter mulai berkedip. Suara roda troli mulai terdengar. Berputar sendiri di atas, lalu turun ke bawah. Aku bersembunyi di bawah ranjang operasi. Troli itu turun pelan. Rodanya bunyi berderit dan ada bayi di atasnya. Tidak bergerak, tapi matanya menatap lurus ke arahku hitam semua. Dan di belakangnya, sosok dokter tadi muncul. Kali ini wajahnya jelas. Separuh wajahnya hangus, separuh lagi tersenyum. Dia membisik, "Kamu siap gantiin aku?" Setelah kejadian itu, aku minta pindah shift, lalu mengundurkan diri dari program koas. Tapi satu malam, aku kembali. Entah kenapa, seperti dipanggil. Saat aku masuk lewat lift belakang, layar lantai menampilkan angka aneh. Lantai 4. Tapi rumah sakit ini hanya punya 3 lantai. Pintunya terbuka ke lorong yang sama. Tapi kali ini tidak ada nurse station, tidak ada pasien, tidak ada ruangan. Hanya satu lorong panjang tanpa ujung. Lampunya padam satu persatu saat aku berjalan. Sampai akhirnya gelap total. Aku jatuh pingsan malam itu. Saat sadar, aku berada di luar rumah sakit. Katanya, satpam menemukanku berdiri sendiri di parkiran, memeluk troli kosong. Setelah kejadian itu, aku coba cek denah rumah sakit K yang baru. Bahkan di blueprint terbaru tidak ada lorong 1. Bahkan staf lama pun menyangkal keberadaannya. Tapi aku tahu aku pernah masuk ke sana. Aku tahu apa yang kulihat. Aku tahu ada yang tinggal di lorong itu dan menunggu. Setiap malam, aku masih sering mendengar bisikan itu. Pasien belum selesai, lorong belum ditutup, dia belum selesai bekerja. Dan sekarang kamu sudah mendengarkan ceritaku. Kamu sudah tahu tentang lorong 1. Jadi kalau suatu hari kamu masuk rumah sakit dan melihat lorong yang seharusnya tidak ada, jangan ikuti suara troli. Jangan lihat ke ujung lorong. Dan kalau kamu bertemu dokter dengan wajah hangus setengah, jangan jawab apapun. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like videonya, komen pengalaman horormu, subscribe ke Ruang Tanpa Suara.